Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang ukuran penyebaran atau dispersi yang beranggotakan saya sendiri, Faisal Tanjung, Istiqomah Yogi Priastiwi, sama Leni Dwi Aprilia. Di sini saya sendiri akan menjelaskan tentang pengertian ukuran penyebaran data dan jenis-jenis ukuran penyebaran. Pengertian ukuran penyebaran data. Penyebaran data adalah berbagai macam ukuran statistik yang dapat digunakan untuk mengetahui luas penyebaran data. Penyebaran data atau dispersi adalah pergerakan dari nilai observasi terhadap nilai rata-ratanya. Adapun ukuran penyebaran data yang bisa dihitung adalah jangkauan antar kuartil dan jangkauan semi kuartil, rata-rata simpangan, varians simpangan baku. Selanjutnya yaitu jenis-jenis ukuran penyebaran. Itu ada 1, jangkauan. Pengertian dari jangkauan adalah selisih nilai tertinggi dengan nilai terendah dari suatu data. Itu ada A, jangkauan data tunggal. Jangkauan dari data tunggal dapat dihitung dengan cara jangkauan sama dengan X max dikurangi X min. Keterangannya, X max itu nilai tertingginya, X min-nya nilai terendah. Contoh, tentukan jangkauan data 1, 3, 5, 7, 9, 12. Penyelesaiannya, X max sama X max nilai tertingginya 12 dan X min-nya 1. Jangkauan sama dengan X max dikurangi X min sama dengan 12 dikurangi 1 sama dengan 11. Selanjutnya B, jangkauan data berkelompok. Untuk data berkelompok, jangkauan ditentukan dengan dua cara. 1, jangkauan menggunakan titik atau nilai tengah, yaitu selisih titik tengah kelas tertinggi dan titik tengah kelas terendah. 2, jangkauan menggunakan tepi kelas, yaitu selisih tepi atas kelas tertinggi dengan tepi bawah kelas terendah. Selanjutnya, jangkauan antar kuartil dan jangkauan semi interkuartil. Jangkauan antar kuartil adalah selisih antara nilai kuartil atas atau Q3 dan kuartil bawah atau Q1. Rumus jangkauan antar kuartil berlaku untuk data tunggal dan data berkelompok dengan rumus jangkauan menjadi jika sama dengan Q3 dikurangi Q1. Keterangannya, Q1 sama dengan nilai kuartil bawah, Q3 sama dengan nilai kuartil atas. Terus jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil adalah setengah dari jangkauan antar kuartil. Setengah dari jangkauan antar kuartil. Rumus jangkauan semi kuartil berlaku untuk data tunggal dan berkelompok dengan rumus QD sama dengan setengah kali jika atau QD sama dengan setengah kali Q3 dikurangi Q1. Dengan keterangannya, QD adalah jangkauan semi interkuartil. Jangkauan antar kuartil ini digunakan untuk menemukan adanya data pencilan. Apa itu data pencilan? Data pencilan adalah sebuah
datum yang menyimpang sangat jauh dari datum lainnya di dalam satu sampel atau kumpulan datum kumpulan datum itu disebut dengan data. Data pencilan adalah data yang kurang dari pagar dalam atau lebih dari pagar luar. Nah, di sini tadi data pencilan itu adalah data pencilan adalah data yang kurang dari pagar dalam atau lebih dari pagar luar. Dengan rumus L sama dengan 1,5 dikali jika PD sama dengan Q1 dikurangi L. BL sama dengan Q3 ditambah L. Keterangannya L sama dengan 1 langkah. BD itu pagar dalam. BL itu pagar luar. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari video sebelumnya. Yang akan saya bahas di video ini adalah rata-rata simpangan atau deviasi rata-rata dan varians. Pengertian dari rata-rata simpangan itu sendiri adalah jumlah nilai mutlak dari jarak setiap data terhadap rata-rata dibagi banyaknya data. Sedangkan varians adalah salah satu ukuran dispersi atau ukuran variasi. Varians dapat menggambarkan memisahnya data kuantitatif. Langsung saja kita masuk dalam rumus ya teman-teman. Rumus yang pertama adalah rata-rata simpangan data tunggal. Rumusnya dapat dituliskan seperti ini. Yang dimaksud N di sini adalah jumlah data. Ini adalah datanya, dan ini adalah rata-rata data. Atau dapat dituliskan secara singkatnya seperti ini. Untuk selanjutnya kita langsung masuk pada contoh. Contohnya tentukan rata-rata simpangan dari data ini 5, 6, 8, 10, 11, dan 14. Yang langkah pertama kita harus mencari X atau rata-ratanya terlebih dahulu, yaitu dengan cara menjumlahkan seluruh data yang ada di sini dibagi jumlah datanya kan ada 6, maka ditemukan hasil 9. Yang selanjutnya kita mencari X min rata-rata. Jadi dapat dimasukkan seperti ini. 15 min 9, 6 min 9 sampai data ke-14 ya teman-teman. Data 14 ini ditemukan hasil ini 16. Selanjutnya apabila sudah menemukan 16 ini, kita langsung saja masukkan ke dalam rumus, yaitu sigma X min rata-rata per N sama dengan 16 per jumlah datanya ini adalah 6, maka ditemukan 2,7. Yang selanjutnya adalah rata-rata simpangan untuk data berkelompok. Rumusnya dapat ditulis seperti ini. DR sama dengan 1/N kali sigma F kali X min X rata-rata. 1/N di sini adalah 1 jumlah data yang ada. Sigma F adalah jumlah frekuensi kali X atau data min X rata-rata. Yang selanjutnya langsung saja kita masuk pada contoh. Tentukan rata-rata simpangan dari distribusi frekuensi pada tabel di bawah ini. Pada soal sudah diketahui rata-ratanya ya teman-teman, ini hasilnya adalah 61,5. Sebetulnya yang ada pada tabel ini, yang ada pada soal cuma tabel berat badan dan frekuensi, yang sini belum diketahui pada soal. Untuk X di sini kita mencari sendiri. X dapat diketahui dari X di sini maksudnya adalah nilai tengah dari kelas yang ada di sini. Di sini kan 40 sampai 49. Berarti nilai tengah dari 40 sampai 49 adalah 44,5. Begitu seterusnya sampai bawah.
Yang selanjutnya kita mencari X min X rata-rata, yaitu hasilnya dapat diketahui seperti ini. Dan selanjutnya, tabel selanjutnya kita mencari frekuensi dikali X min X. X min X kita peroleh dari sini, dan frekuensi kita peroleh dari sini semua. Maka kita peroleh hasil seperti ini. Lalu kita jumlah ya teman-teman untuk frekuensi dan untuk yang terakhir ini. Lalu langsung masukkan pada rumus sigma F X min X rata-rata per N. Sigma F kita peroleh dari sini 206, N yaitu jumlah data atau sama saja dengan ini. Maka ditemukan hasil 10,3. Untuk yang selanjutnya kita masuk kepada varians. Yang pertama adalah varians data tunggal. Varians data tunggal ini mempunyai banyak rumus, yaitu yang pertama metode biasa. Metode biasa masih dibagi lagi untuk perhitungannya. Yang pertama ini untuk sampel besar atau N-nya lebih dari 30, yaitu rumusnya S kuadrat sama dengan sigma dari X min X rata-rata kuadrat per N. Yang selanjutnya adalah untuk sampel kecil atau N kurang dari 30, yaitu rumusnya S kuadrat sama dengan sigma X min X kuadrat. X di sini adalah X rata-rata per N min 1. Yang kedua dengan metode angka kasar, yaitu yang pertama untuk sampel besar atau N lebih dari 30, S2 yaitu S2 sama dengan sigma X kuadrat per N min sigma X per N kuadrat. Untuk sampel kecil atau N kurang dari 30, S2 sama dengan sigma X kuadrat min N min 1 min sigma X kuadrat per N kali N min 1. Yang selanjutnya contoh soal. Contoh tentukan varians dari 5, 6, 8, 10, 11, dan 14. Dalam soal sudah diketahui N-nya, jumlah N-nya yaitu 6. Untuk selanjutnya kita menghitung rata-rata terlebih dahulu, yaitu 5, 6, 7, 8 atau data yang ada di atas ini kita bagi jumlah data yang ada sama dengan hasilnya 9. Yang selanjutnya kita membuat tabel agar lebih mudah. Ini X ini sudah diketahui dari atas ini, kita tinggal menulis kembali di sini. Dan yang selanjutnya kita mencari X min X rata-rata, yaitu hasilnya seperti ini. Untuk yang selanjutnya hasil ini kita kuadratkan dan ditemukan hasil seperti ini. Selanjutnya X kita kuadratkan, X ini kita kuadratkan, maka ditemukan hasil seperti ini. Yang pertama kita menggunakan rumus yang metode biasa dengan N kurang dari atau sama dengan 30, yaitu 56 per 6 min 1. 56 kita peroleh dari sini, karena ini kan jumlah dari X min X kuadrat, jumlah dari ini semua, ditemukan 56. 56 kita masukkan ke sini, lalu jumlah datanya 6 min 1 sama dengan 56 per 5, ditemukan hasil 11,2. Untuk rumus selanjutnya kita menggunakan metode angka kasar. S kuadrat sama dengan sigma X kuadrat per N min 1 min sigma X kuadrat per N kali N min 1. Sigma X kuadrat ini ya teman-teman 524 kita masukkan per N min 1 yaitu 6 min 1 min 54 kuadrat per 6 min 6 kali
6-1, yaitu ditemukan hasil 11,2. Yang selanjutnya kita masuk pada varians data berkelompok. Yang pertama dengan metode biasa. Metode biasa dibagi lagi menjadi dua untuk sampel besar N lebih dari 30 menggunakan rumus S kuadrat sama dengan sigma F kali X min X rata-rata pangkat 2 per N. Atau yang kedua untuk sampel kecil atau N kurang dari 30. S kuadrat sama dengan sigma F kali X min X rata-rata kuadrat bagi N min 1. Yang kedua dengan metode angka kasar. Yang pertama untuk sampel besar atau N lebih dari 30 menggunakan rumus S kuadrat sama dengan sigma F X kuadrat per N sama dengan sigma F X kuadrat per N. Untuk sampel kecil atau N kurang dari sama dengan 30, S kuadrat sama dengan sigma F X kuadrat per N min 1 min sigma F X kuadrat per N kali N min 1. Yang ketiga menggunakan metode Cuding. Metode Cuding ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu untuk sampel besar atau N lebih dari 30, yaitu S kuadrat sama dengan P kuadrat dalam kurung sigma F C kuadrat per N min sigma F C kuadrat per N. Atau untuk sampel besar kita gunakan rumus ini. P di sini adalah panjang interval kelas, sedangkan C dapat dicari dengan cara D per P atau X min M per P. Yang terakhir adalah varians gabungan. Varians gabungan rumusnya seperti ini. S gab kuadrat sama dengan sigma N min 1 kali S kuadrat per sigma N min K. Baik teman-teman, untuk contoh yang varians untuk data berkelompok dapat dilihat pada buku halaman 80 dan halaman 81. Apabila ada yang kurang paham, silahkan bertanya di kolom komentar. See you, semoga bermanfaat. Saya akan menjelaskan simpangan baku. Akar dari varian adalah simpangan baku untuk sampel. Simpangan bakunya disimpulkan dengan S, untuk populasi simpangan bakunya disimpulkan dengan A. Berikut adalah rumus dari simpangan baku untuk data tunggal dan data kelompok. Di sini adalah simpangan baku data tunggal. Untuk metode biasa, di sini untuk metode biasa itu ada untuk sampel besar dan untuk sampel kecil. Untuk sampel besarnya ini adalah rumusnya S akar X min X rata-rata pangkat 2 per N. Dan untuk sampel kecilnya hampir sama, tapi hanya bedanya N min 1. Dan metode angka kasarnya di sini S akar X pangkat 2 per N dikurang min dalam kurung X per N pangkat 2. Dan untuk sampel kecilnya hampir sama, hanya bedanya N min 1. Di sini contohnya. Suatu sampel berukuran N sama dengan 5 dengan data 8, 7, 10, 11, 14. Berapakah simpanan bakunya? Dan di sini penyelesaiannya, kita mencari X-nya dulu. X rata-rata. X per N sama dengan 50 per 5 sama dengan 10. Dan di sini untuk tabelnya sudah diketahui X 50, X min X rata-rata pangkat 2 sama dengan 30 dan X pangkat 2 nya 530. Di sini penyelesaiannya S akar X min X rata-rata pangkat 2 per N min 1. Di sini sudah diketahui X min
X min X rata-rata pangkat 2-nya adalah 30. Di sini dicatatkan 30. Dan N min 1, N-nya 5 min 1 sama dengan akar 7,5 sama dengan 2,74. Dan untuk angka kasar, metode angka kasar dirumuskan di sini tadi, X pangkat 2 per N min 1 dan X pangkat 2 per N dalam kurung N min 1. Di sini tadi sudah diketahui X2-nya, X pangkat 2-nya 50. X pangkat 2-nya 530, maaf. X pangkat 2-nya 530 dan N per N min 1-nya 5 min 1 min dikurangi 50 dalam kurung pangkat 2 dan N 5 dalam kurung 5 kurangi 1 sama dengan 132,5 min 125 sama dengan akar 7,5 sama dengan 2,74. Dan di sini ada contoh soal lagi, simpangan baku data 6 4 5 6 5 7 8 7. Dan ini penyelesaiannya seperti tadi, X rata-rata X per N 40 per 8 sama dengan 6. Di sini adalah tabelnya. Di sini juga sudah diketahui X-nya 48 dan X akar X rata-rata pangkat 2 sama dengan 12 dan X pangkat 2-nya 300. Dengan metode biasa, di sini penyelesaiannya sama X min X rata-rata pangkat 2 per N min 1 dengan dan sama dengan akar 12 per 8 min 1 sama dengan 1,71 sama dengan 1,31. Dan dengan metode angka kasarnya hampir sama rumusnya. Di sini S X pangkat 2 per N min 1 dan min dalam kurung X pangkat 2 per N dalam kurung N min 1. Di sini sama dengan akar 300 per 8 min 1 dan 48 pangkat 2 per 8 dalam kurung 8 min 1 sama dengan 1,31. Dan selanjutnya simpangan baku data berkelompok. Untuk metode biasa, untuk sampel besar dirumuskan dengan seperti ini, S akar F dalam kurung X min X rata-rata pangkat 2 per N. Untuk sampel kecilnya, S F dalam kurung X min X rata-rata pangkat 2 per N min 1. Hanya bedanya ini min yang untuk sampel kecilnya itu min 1. Begitupun dengan angka kasar. Untuk metode angka kasar, untuk sampel besarnya S akar Fx pangkat 2 per N min dalam kurung Fx pangkat 2 per N juga. Dan untuk sampel kecilnya hanya bedanya di sini N min 1-nya. Dan metode untuk coding di sini untuk sampel besarnya sama dengan P kali akar
Fc pangkat 2 min per N min Fc pangkat 2 per N juga. Dan untuk sampel kecilnya bedanya hanya min N min 1. Keterangannya di sini seperti ini, panjang interval kelas P panjang interval kelas, dan C di sini S rata-rata link hitung sementara. Di sini contoh soalnya, tentukan simpangan baku dari distribusi frekuensi berikut. Seperti ini tabelnya. Di sini penjelasannya ini untuk metode biasa. X rata-rata 6130 per 80 sama dengan 76,625 sama dengan 76,6. Di sini penyelesaiannya. S akar F dalam kurung X min X rata-rata pangkat 2 per N. Di sini Fx-nya sudah Fx min X-nya ini sudah diketahui ya. Di sini ini kita taruh di sini 13,598,8 per N-nya 80 sama dengan 169,985, dan ini hasilnya 13,4. Dan untuk metode angka kasar ini tabelnya, dan di sini penyelesaiannya. Fx pangkat 2 per N min Fx pangkat 2 per N juga sama dengan ini. Fx-nya tadi sudah diketahui. Ini kita tulis di sini per 80. Ini per ya. Per 80 sama dengan min 1 min 6 130 pangkat 2 per 80 sama dengan ini 169,9844 sama dengan 13,04. Nah, untuk metode codingnya, contohnya di sini ini tabelnya. Kita bisa lihat ini tabelnya. Dan ini rumusnya S P kali akar Fc per N dan dalam kurung Fc per N pangkat 2. Di sini Fc pangkat 2-nya sudah diketahui. Ini 137. Tinggal memasukkan 137 per 80 min 90 per 8, dan di sini 10 akar 1,7 sama dengan 0,0127 sama dengan 10 kali 10 ini ya, kali 1,304 sama dengan 1304. Dan untuk simpangan baku gabungan, cara mencari simpangan baku gabungan yaitu dengan menarik akar dari varians gabungan. Rumusnya S gap sama dengan akar S gap pangkat 2. Dalam bentuk rumus simpangan baku gabungan dituliskan S gap sama dengan N di sini N1 min 1 S1 ditambah N2
-1 dalam kurung ya S2 dan seterusnya per N1 ditambah N2 tambah dan seterusnya. Ini rumusnya. S gap sama dengan N-1 dalam kurung S per N-K. Sekarang koefisien varian. Untuk membandingkan kumpulan dua data atau lebih yang sumbernya berbeda, maka diperlukan koefisien varians. Untuk membandingkan data hasil kuis statistika dasar dan kuis ekonomi makro, koefisien varian dinyatakan dalam bentuk persen dengan rumus sebagai berikut. Di sini KV sama dengan S per X kali 100. Keterangannya di sini. Koefisien varian itu KV, dan S itu simpangan baku, X rata-rata. Dan di sini contoh soalnya. Dua hasil kuis mata kuliah statistika dasar adalah sebagai berikut. Dan kita mencari koefisien varian masing-masing nilai kuis dan nilai kuis mata kuliah mana yang lebih baik. Di sini kita penyelesaiannya di sini. Rata-rata hitung statistika dasar adalah 6,5 dan S1-nya 1,5. Rata-rata hitung ekonomi makronya 7 dan S2-nya 2. Jadi di sini KV yang ke-1, KV1-nya ini S1 per X 1 dikali 100, dan ini tadi ya S1-nya tadi 1,5 dan X1-nya tadi 6,5 dikali 100. Ini hasilnya. Dan untuk KF1 ini KV1 yang tadi bawahnya S2-nya dan X2 dikali 100, 2 per 7 dikali 100, 28,57%. Di sini jadi varian nilai kuis mata kuliah statistika dasar lebih kecil daripada variasi mata kuliah ekonomi makro. Dan nilai kuis mata kuliah ekonomi makro lebih baik dari mata kuliah statistika dasar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.